Shalom ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali lagi beribadah persekutuan kaum perempuan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Sore hari ini kami kembali persekutuan kaum perempuan beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari Engkau masih memberkati kami Tuhan, sehingga kami selalu mengucap syukur Tuhan lewat berkat-berkat yang masih Kau berikan kepada kami, terutama kesehatan. Dan kami pada sore menjelang malam hari ini Tuhan akan merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami sampaikan pada malam hari ini Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 39. Jika Alkitabnya sudah terbuka, saya akan membacakan firman ini untuk ibu-ibu sekalian. 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 39. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jira kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seorang ayah berkata kepada anaknya, tidak ada harta benda yang dapat aku wariskan selain ilmu pengetahuan yang harus terus kamu kejar. Harta benda tidak akan kamu bawa sampai mati, tapi ilmu pengetahuan dapat kamu bawa sampai mati. Perkataan ayah ini sebenarnya mau berbicara bukan soal harta mau yang ditinggalkan oleh si ayah kepada anaknya, tetapi lebih berbicara tentang nasihat. Nasihat merupakan warisan pesan yang abadi dari orang tua kepada anaknya. Tujuannya agar si anak memiliki panduan dalam hidupnya yang baik. Demikian dalam pembacaan kita pada malam hari ini, mau memperlihatkan bagaimana tentang Daud yang mengatakan bahwa Tuhan pernah menolong Daud dari bahaya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ibu-ibu pernah mendengar cerita tentang Daud yang dialaminya itu dalam hal ia bisa berjuang untuk melawan. Dia dimasukkan ke dalam goa singa, dan juga dia juga berjuang saat itu. Pada saat dia berjuang melawan singa, Tuhan menolong Daud dari tangan orang Filistin. Lalu peristiwa ini seperti hendak mengingatkan kita pada peristiwa Daud yang berhadapan dengan singa ketika sedang menggembalakan dombanya, dan juga ketika dia berhasil mengalahkan Goliat. Perkataan Daud di dalam ayat 37 memiliki dua makna, yaitu makna pengalaman iman dan makna keyakinan iman. Makna pengalaman iman menguatkan makna keyakinan iman dalam diri Daud. Konteks ayat ini juga terkait dengan usaha Daud yang meyakinkan Saul dalam peperangan menghadapi orang Filistin. Pengalaman imannya karena ditolong oleh Tuhan saat berhadapan dengan singa memang tidak nampak dikenakan, tapi hendak diperlihatkan. Pengalaman iman yang dimiliki oleh Daud ini dapat dikatakan sebagai warisan yang diberikan oleh ayahnya.
Pada saat itu Daud diberikan oleh Saul pakaian perang yang lengkap. Alil-alil Daud dapat mengenakannya demi keselamatan. Ketika Daud mengenakan pakaian perang itu, Daud berikhtiar sambil berjalan. Daud mencoba pakaian itu dengan berbagai macam pertimbangan, kenyamanan dan juga kebiasaannya. Ada pertimbangan yang harus diambil oleh Daud pada saat itu. Ternyata setelah dipikirkan baik-baik, baju perang dengan segala kelengkapan itu tidak dapat dipergunakan. Kesal yang muncul jika Daud tidak merasa nyaman dengan pakaian yang dipergunakan. Dan kesan lain yang dapat dimunculkan adalah pada soal keselamatan dirinya sendiri pada saat ia berperang. Hal ini mengingatkan kita pada saat Sintong Panjaitan dan pasukan diperintahkan oleh Jenderal LB Mordani untuk berangkat ke Thailand untuk membebaskan sandera di pesawat Garuda. Sebelum berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sintong Panjaitan dan pasukannya diberikan jenis senjata baru, tapi Sintong Panjaitan merasa ragu dengan senjata tersebut. Setelah dicoba, ternyata senjata tersebut tidak bisa bekerja secara baik dan akhirnya kembalilah mereka menggunakan senjata biasa mereka. Lalu berangkatlah mereka ke Thailand untuk menjalankan tugas, lalu mereka berhasil menjalankannya. Tindakan yang dilakukan oleh Daud merupakan tindakan yang biasa juga kita lakukan, karena ada faktor kebiasaan yang biasa kita lakukan dan gunakan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita. Kalau kita tidak bisa menggunakan, maka kita akan mengalami kebingungan dan ketidaknyamanan. Hal ini yang dilakukan oleh Daud bukan bicara soal ketidakpercayaan kepada Tuhan, tapi justru memperlihatkan jika dirinya tidak ingin kesempatan melawan orang Filistin menjadi gagal hanya karena Daud menggunakan pakaian yang tidak biasa dipergunakannya. Meski Saul merestui Daud untuk pergi ke medan perang, tapi Daud juga menyadari kemampuan dirinya sendiri. Kebenaran Daud untuk pergi berperang menghadapi orang Filistin karena dirinya memiliki pengalaman iman dengan Tuhan secara pribadi. Pengalaman iman yang dirasakan itu menguatkan dirinya. Ada semacam keyakinan dalam diri bahwa Tuhan menolongnya, seperti Tuhan menolong saat mengalahkan singa dan juga beruang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keyakinan iman yang dimiliki oleh Daud secara tidak langsung, penulis kitab Samuel seperti mau mengatakan kepada kita bahwa jika Tuhan menolong kita saat ini, maka Tuhan akan menolong kita pada kesempatan yang lain. Iman seperti Daud ini juga yang patut kita wariskan kepada anak-anak kita sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan Daud pada masa itu juga yang akan menolong kita dan anak-anak kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Termasuk berbagai macam persoalan yang kita hadapi dalam masa COVID-19 ini, maka kita harus tetap berpegang dan memohon pertolongan kepada Tuhan dalam menghadapi masa-masa saat ini. Keyakinan iman akan pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan inilah yang perlu kita teladani kepada anak-anak kita. Warisan keyakinan iman pada mereka agar mereka bisa menjadi orang-orang kuat yang selalu mengandalkan Tuhan. Ibu-ibu, kita adalah ibu-ibu yang membimbing mendidik anak-anak kita. Kita wajib bisa menanamkan iman, bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita agar di dalam menghadapi percobaan, persoalan yang mereka hadapi ke depannya, mereka tetap bisa mengandalkan Tuhan seperti yang Daud lakukan. Jadi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita selamat kita mewariskan iman yang kuat kepada anak-anak kita, yaitu iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa bisa menolong kita kapanpun, dimanapun, sampai saat kapanpun. Ingatlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita.
dan anak-anak kita dan juga keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biarlah kami bisa mewariskan iman keselamatan itu kepada anak-anak kami. Mampukan kami menjadi seorang ibu yang bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam mendidik, membimbing anak-anak kami, sehingga anak-anak kami kelak dewasa menjadi anak-anak yang memiliki iman yang teguh kepadamu saja Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa mewariskan harta benda apapun yang kami bisa berikan kepada anak kami, tetapi kami hanya bisa menitipkan iman yang teguh kepadamu Yesus Kristus, dan itu yang mereka bawa sampai akhir hayat mereka Tuhan. Mampukan kami sebagai ibu-ibu Tuhan dalam kami membimbing anak kami, dalam membimbing rumah tangga kami Tuhan, di mana masa-masa COVID-19 ini Tuhan, kami ibu bisa berperan juga sebagai guru di mana anak-anak kami dalam masa pembelajaran daring Bapak. Biarlah kami juga bisa menjadi ibu yang bijaksana, yang penuh hikmah daripada Tuhan, agar kami bisa mendampingi anak kami dalam pendidikan mereka Tuhan di rumah. Tuhan Yesus berkati segala usaha, pekerjaan dan juga kesehatan ibu-ibu kami Bapak. Biarlah Tuhan saja yang memberkatinya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Bapa, berilah ke Tuhan bangsa negara kami dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Berikan bijaksana daripada Tuhan, agar pemerintah kami bisa melewati masa-masa COVID ini Tuhan. Begitu banyak persoalan ekonomi, sosial, politik yang terjadi di negara kami dengan dampaknya COVID-19 ini Tuhan. Tapi jika kami selalu mengandalkan Tuhan, semuanya bisa kami lewati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah persekutuan kaum perempuan kami ini Tuhan, malam hari ini Tuhan berkati, agar bisa menjadi perluasan kerajaan-Mu di Tuhan. Tuhan Yesus, bila kami juga menjadi tiang-tiang doa-Mu di dalam rumah tangga kami Bapak, agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat situasi kondisi yang kami alami pada hari ini Tuhan, dalam masa-masa ini Tuhan, biarlah kami selalu bisa mengandalkan Tuhan senantiasa dimanapun kapanpun Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati pelayanan kami juga Tuhan Yesus, berkati gereja kami Tuhan, berkati pendeta kami yang tidak berada sama kami Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam pelayanan, tugas pelayanannya dan keluarganya Tuhan. Biarlah kami bisa juga bertanggung jawab atas tugas pelayanan kami yang ada di gereja GPIB ini Tuhan, agar kami senantiasa bisa melakukan tugas pelayanan kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, berkatilah kami, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari panah jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.